Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua sehingga dapat terus beraktivitas sebagaimana yang mungkin kita rencanakan. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi di luar rencana kita, tapi yakinlah bahwa yang terjadi itu merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur juga kita kepada Allah karena sampai pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah sehingga dapat terus terbebas dari wabah yang saat ini melanda dunia, khususnya di Indonesia, yaitu wabah COVID-19. Semoga kita terus diberikan oleh Allah kesehatan untuk dapat terbebas dari wabah ini. Baik keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, baik yang non-muslim maupun muslim, semoga terus diberikan Allah kesehatan untuk terbebas dari wabah COVID-19 ini. Dan apabila ada keluarga kita ataupun teman-teman kita ataupun sahabat-sahabat kita yang terkena wabah ini, semoga segera diberikan Allah kesehatan untuk semuanya dan diberikan kesabaran untuk menghadapinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat tering salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tersampaikan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan ujian tengah semester atau UTS. Saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai ujian ini. Soalnya ada sekitar 6 soal. Saya berikan waktu sekitar 3 hari untuk dapat menyelesaikan ujian ini. Jadi hari ini hari Sabtu 21 November 2020. Jadi harapannya bisa dikumpulkan pada hari Selasa. Hari Selasa pukul 17.00 atau sekitar pukul 5 sore. Jadi silakan dikumpulkan ke kosmanya masing-masing. Dan kosmanya mengumpulkan ke email saya. Tugas ini ditulis tangan menggunakan double folio, jadi nanti silakan di scan hasilnya, dijadikan PDF pakai foto scanner, bisa dijadikan PDF. Kemudian hasil PDF-nya itu dikirimkan ke kosmanya, berikan nama, kemudian NIM dan lokalnya ya. Baik, soal yang pertama itu apa yang dimaksud dengan data. Kemudian berikan contoh data terkait dengan ekonomi syariah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di akuntansi, ada yang jurusan akuntansi juga, silakan untuk mencari data terkait dengan akuntansi syariah, gitu ya. Bagi yang di jurusan ekonomi syariah, silakan cari data-data terkait dengan data ekonomi syariah. Cukup contohnya mungkin sekitar 3 data saja sudah cukup. Data itu apa? Kemudian berikan contoh data terkait dengan ekonomi ataupun akuntansi syariah. Akuntansi syariah. Kemudian yang kedua, jelaskan dan berikan contoh mengenai pengelompokan data. Jadi sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait dengan
macam-macam pengelompokan data, ada pengelompokan data menurut cara memperolehnya, menurut sumber data, menurut jenisnya, menurut sifatnya, dan menurut waktu pengumpulannya. Jadi nanti silakan dijelaskan dan berikan contoh mengenai data-data tersebut gitu ya. Misalnya di sini ada cara memperolehnya, ada data misalnya data primer atau data sekunder. Data primer atau data sekunder itu apa? Kemudian jelaskan, kemudian berikan contohnya. Contohnya sekitar 3 saja juga, 3 saja. Kemudian maksud ganjil dan genap ini nanti ini mengenai pengerjaannya, jadi tidak harus dikerjakan semua gitu ya, setiap mahasiswa. Jadi yang saya bagi menjadi 2, yaitu ada yang absennya genap, mungkin ada absennya ganjil gitu ya. Ada yang ganjil, ada yang genap. Yang ganjil itu misalnya yang nomor absennya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya gitu ya. Sedangkan yang genap misalnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi untuk di yang pertama ini, itu baik yang absennya ganjil ataupun yang genap semuanya mengerjakan. Kemudian di yang menurut sumber data itu cukup yang absennya ganjil saja yang mengerjakan, yang absennya genap tidak usah mengerjakan gitu ya. Jadi kemudian yang menurut jenisnya cukup yang genap saja yang mengerjakan, yang ganjil tidak, dan begitu selanjutnya gitu ya. Jadi kalau misalnya absennya ganjil, nomornya absennya misalnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, maka dia mengerjakan menurut cara memperolehnya, menurut jenisnya, menurut kalau misalnya absennya ganjil tadi, menurut cara memperolehnya, kemudian menurut sumber data, kemudian menurut sifatnya gitu ya. Kalau misalnya yang nomor absennya genap, misalnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, maka dia mengerjakan menurut cara memperolehnya, menurut jenisnya, menurut waktu pengumpulannya gitu. Itu soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3, jelaskan dan berikan contoh mengenai skala pengukuran data. Jadi saya bagi menjadi 2 juga ini. Jadi kalau misalnya yang nomor absennya ganjil, dia mengerjakan yang nominal dan interval gitu ya. Yang ganjil tadi yang 1, 3, 5, 7 tadi gitu ya. Ya cukup menjelaskan dan memberikan contoh terkait dengan data yang skala pengukuran data yang nominal dan interval. Contohnya kalau misalnya bisa dapat 3, kalau misalnya bisa dapat minimal 1 atau 2 lah gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan yang genap itu mengerjakan data ordinal dan rasio gitu ya. Data ordinal dan rasio. Silakan jelaskan dan berikan contoh skala pengukuran mengenai kalau yang genap itu yang ordinal dan rasio, sedangkan yang ganjil nominal dan interval. Kemudian soal yang keempat, mengapa penelitian seringkali dilakukan dengan menggunakan sampel? Maksudnya pada penelitian itu seringkali tidak diambil semua gitu ya. Kalau misalnya misal di FEBI gitu kita melakukan penelitian kan jarang sekali semua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Tahan Saifuddin Jambi itu jarang sekali diambil semua mahasiswa. Tapi yang sering dilakukan itu mengambil sampel saja, misalnya gitu, misalnya itu salah satu kasusnya. Oh ternyata mengambil sampel misalnya gitu ya, mengambil sampel saja, tidak mengambil. Nah itu mengapa kira-kira penelitian itu dilakukan dengan menggunakan sampel saja? Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah lebih banyak sampel akan lebih baik gitu ya? Nah ini umum, coba cari kasus-kasus tertentu gitu ya. Apakah memang lebih banyak sampel itu akan lebih baik ataukah ya sedikit saja sudah cukup gitu ya untuk bisa menyatakan bahwa penelitian itu baik gitu misalnya ya. Oke, kemudian pertanyaan yang kelima, bagaimana cara mendapatkan sampel yang representatif? Silakan dibaca nanti apa itu representatif. Dan bagaimana cara kira-kira kita mendapatkan sampel yang representatif gitu ya. Silakan mungkin diputar lagi kemarin video terkait dengan sampel yang representatif.
Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, berikan ilustrasi teknik sampling. Terkait dengan teknik sampling, itu yang pertama simple random sampling. Jadi ini saya bagi juga, ada yang ganjil, ada yang genap. Ini sekitar ada 8 gitu ya, jadi 4. Jadi kalau misalnya yang nomor absennya ganjil itu mengerjakan yang simple random sampling, kemudian stratified random sampling, kemudian multi-stick sampling, dan purposive sampling. Itu kalau misalnya yang nomor absennya ganjil. Kalau yang nomor absennya genap, maka itu mengerjakan systematic sampling, kemudian cluster sampling, kemudian quota sampling, dan snowball sampling. Silakan diberikan ilustrasinya. Coba cari contoh di kemarin di penjelasan di sebelumnya kita sudah bahas ilustrasinya. Harapan saya bisa menggunakan ilustrasi yang lain gitu ya. Yang lain misalnya dibedakan berapa sih? Dibedakan jumlah datanya atau populasinya dibedakan, misalnya sampelnya dibedakan juga berapa gitu. Kemudian cara jelaskan ilustrasinya seperti apa gitu ya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga paham dengan penjelasan ini. Silakan dikerjakan di double folio. Tadi saya sampaikan, silakan nanti di foto scan atau di scan, kemudian jadikan di PDF. Silakan kumpulkan ke kosmanya masing-masing dan kosmanya nanti mengirimkan ke email saya. Dan kalau misalnya bisa dikumpulkan, kumpulkan juga ke e-learning gitu ya, ke e-learning. Silakan kumpulkan ke e-learning juga dan kumpulkan juga ke kosmanya masing-masing. Nanti kosma mengumpulkan ke saya. Lagi saya sampaikan waktu pengumpulannya di hari Selasa. Hari Selasa itu tanggal 24 November 2020. Saya tunggu pukul 17.00. Baik, saya kira itu. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga dapat dipahami dengan baik, semoga apa yang kita pelajari menjadi alasan bagi Allah untuk meridhoi kita di masuk ke surga Firdausnya nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik, saya kira ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan, dan kepada Allah kita mohon ampun sama-sama. Astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.